Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saudara-saudara mahasiswa semester 3, mata kuliah pada semester ini adalah magang 2. Magang 1 kemarin itu adalah kalian melakukan pengamatan atau observasi di sekolah dengan temanya mengenai administrasi pendidikan. Nah, dalam magang 2 ini yang akan kalian amati di sekolah atau di madrasah itu berkaitan dengan perangkat pembelajaran, mulai dari silabus, RPP, dan seterusnya. Kode mata kuliah PAI 4282, kode rumpunnya MKKPS, bobot SKS-nya 2 SKS, program S1 PAI reguler. Mungkin dengan Bapak sudah kenal karena magang 1 kemarin saya dosen pengampunya. Anak-anak sekalian, capaian pembelajaran ini ada 2, yaitu prodi PAI dan mata kuliah. Nah, untuk CPL prodi PAI, magang 2 ini membekali mahasiswa untuk melakukan pengamatan dan refleksi untuk memperkuat pemahaman terhadap peserta didik, penelaahan RPP guru, dan perancangan RPP. Dan untuk pelaksanaan magang 2 ini sekitar 2 minggu. Capaian mata kuliah diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan jati diri sebagai pendidik dan pengajar profesional sesuai bidang studi. Memantapkan kemampuan awal untuk menelaah dan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalian nanti akan mengamati di sekolah itu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran di sekolah, terutama adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik di jenjang SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan MA. Nah, gambaran singkat mata kuliah. Jadi praktek kependidikan bagi calon guru yang lebih dikenal dengan pengalaman lapangan, field experience, dan bukan praktek mengajar. Karena program ini tidak hanya mencakup latihan mengajar, akan tetapi termasuk di dalamnya tugas-tugas keguruan lainnya di luar mengajar. Pada program pengalaman lapangan dalam kurikulum pendidikan guru berbasis kompetensi, termasuk komponen kurikulum inti khusus umum, pelaksanaan kegiatannya dikategorikan menjadi tahapan yang berbeda, namun secara keseluruhan diarahkan pada satu tujuan, yaitu pembentukan profesionalisme keguruan. Jadi tidak praktek mengajar, tetapi lebih kepada pengalaman mengamati bagaimana proses pembelajaran, termasuk persiapan dan tugas-tugas di luar sebagai guru. Nah, program magang 2 ini adalah kegiatan mahasiswa di sekolah atau madrasah untuk menganalisis dan mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi,
RPP yang baik, pengembangan media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Nah, itu kalau kita rangkum nanti ada di dalam perangkat pembelajaran seorang guru. Magang 2 merupakan salah satu kegiatan kurikuler atau mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa stay batu raja setelah lulus magang 1 dan sebagai persyaratan untuk mengikuti magang 3. Nah, ini deskripsi singkat mengenai mata kuliah magang 2. Materi pokok pembelajarannya apa? Sosialisasi, konsolidasi dengan lembaga mitra atau MOU, dan sosialisasi. Nah, nanti di materi ini saya akan menjelaskan situasi di sekolah tempat kamu magang nanti dan bagaimana bayangan-bayangan ketika kamu berada di sekolah itu nanti apa saja yang kamu lakukan. Namun sebelum itu nanti ada pembekalan 1. Ini mengenai pengertian perangkat pembelajaran, alokasi waktu. Nah, ini penting sekali yang sebagai bekal kamu tahu. Lalu pembekalan 2, pengembangan silabus, program tahunan pembelajaran, program semester pembelajaran. Ini wajib Anda ketahui supaya nanti kamu bisa menganalisis, mengamati apakah RPP, perangkat pembelajaran guru di sekolah itu sudah bagus. Pembekalan yang 3, perancangan RPP. Nah, RPP yang baik itu seperti apa? Nah, nanti kita bekali. Pembekalan ketiga, penelaan strategi pembelajaran, pengembangan media pembelajaran. Nah, ini secara khusus nanti akan kita kaji, sebab kamu akan mengamati apakah ini nanti dilakukan oleh guru itu. Pembekalan keempat, pengembangan bahan ajar. Bahan ajarnya itu atau buku saja atau guru itu membuat bahan ajar. Pembekalan 5, pengembangan perangkat evaluasi. Nah, evaluasi yang diterapkan itu seperti apa? Aspek kognitif, afektif, psikomotor. Nah, lalu kita nanti di akhir itu melakukan pengamatan dan refleksi untuk memperkuat pemahaman terhadap peserta didik. Anda akan terjun ke lapangan. Kemudian penelaahan RPP di sekolah tempat magang. Baru yang ketiga, pelaporan. Nah, ini materi pokok pembelajaran kita. Kemudian pustaka dan media pembelajaran. Jadi rujukannya itu bisa pedoman pelaksanaan magang Palembang. Tetapi di sini ada disertai ini magang 2. Nah, nanti bukunya ini silakan dimiliki dengan mengganti ongkos cetaknya 50.000. Sarana penunjang lainnya, makalah, jurnal, karya ilmiah bisa kalian download dari mana ya untuk memperkuat pemahaman itu. Beberapa media dan alat pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah lembar kerja dan bahan ajar. Nanti ada instrumennya. Tentunya menggunakan whiteboard, sekali-kali nanti LCD. Nah, jadwal perkuliahan kita. Pertemuan pertama, overview mata kuliah dan kontrak belajar, sosialisasi magang 2, pembekalan 1 sampai 5, pengamatan observasi ke lapangan, nah, itu 2 minggu nanti, pelaporan hasil magang, dan terakhir UAS. Ujian akhir semesternya nanti pemaparan, jadi pelaporan sudah dibuat kemudian dipaparkan. Nah, ini jadwal perkuliahan kita. Lalu strategi perkuliahannya seperti apa? Pembelajaran aktif terjadi dengan berbagai variasinya, akan digunakan sepanjang relevan dengan materi perkuliahan agar mahasiswa terlibat seaktif mungkin dan mencapai hasil yang maksimal. Individual learning tetap akan digunakan apabila diperlukan. Alternatif strategi pembelajaran yang digunakan antara lain cutshot, reading guide, information search, synergetic teaching, student centered learning, dan praktek operasi di sekolah tempat magang, dan penyusunan laporan. Nah, itu strategi pembelajaran kita ya. Lalu penilaian, jenis penilaian, tes tertulis, tugas, keaktifan.
kehadiran, tugas atau diskusi, ujian tengah semester, ujian semester. Nah, ujian tengah semester ini nanti penilaiannya akan saya berikan dengan bentuk lain ya, termasuk ujian semesternya nanti mungkin tidak mengerjakan soal, tapi lebih pada paparan terhadap hasil laporan itu. Nah, inilah silabus perkuliahan kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin, sehingga selama 1 semester ini saya dan kalian dalam keadaan sehat-sehat, tidak ada halangan satu apapun, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan saya doakan Anda sukses dalam magang 2 ini, sukses dalam pelaksanaan maupun sukses hasil. Nah, nanti yang berpengalaman pada magang 1 kemarin, ada persoalan dalam pelaporan, ya, sehingga kalian tidak mendapatkan nilai maksimal. Nanti saya akan lebih intenskan bagaimana Anda dalam melaporkan. Saya kira itu saja, anak-anak sekalian. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.